Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Tergantung kapan adik sekalian dalam menyimak video ini. Terima kasih masih setia dalam berjuang adik kelas 4 ya, calon intelektual, juga calon orang-orang yang berdaya dalam ekonomi. Oke ya. Pada kesempatan yang indah ini ketemu lagi bersama Ustaz Jalal. Kita akan men-share ya salah satu materi ya, diskusi ringan. Karena tidak ada yang umpan balik, maka ini adalah share materi ringan yang sifatnya adalah pendidikan jiwa, yaitu materi kewirausahaan. Oke, pada kesempatan kali ini Ustaz akan membahas tentang teknik pemecahan masalah atau analisis masalah gitu ya. Analisis masalah terkhusus dalam mencari ya, atau merumuskan solusi masalah. Ini untuk kelas 4 MIA, IPS dan agama ya. Baik. Jadi kalau dalam kehidupan ini ya, bukan hanya dalam bisnis, kalau masih mau hidup maka harus siap menghadapi masalah. Tergantung cara kita memandang masalah gitu ya. Membiarkan diri kita berlarut-larut, bersedih, atau biasa saja, tangguh, berenergi, bertumbuh karena adanya masalah atau hambatan atau tantangan. Tergantung kita cara memandang masalah seperti apa. Oke. Baik. Apa itu masalah ya? Masalah itu adalah hambatan yang dihadapi seseorang dalam mencapai tujuan, dan orang tersebut tidak mampu memecahkannya pada saat itu juga ya. Dan kemudian dalam kurun waktu tertentu mampu menyelesaikannya karena adanya pengetahuan dan pemikiran tentunya. Jadi yang disebut dengan masalah itu di detik itu juga itu ada sesuatu yang menghambatnya. Tapi di waktu yang selanjutnya dia bisa untuk menguraikan, menghadapinya, kembali untuk berjuang di jalur mencari hasil yang diharapkan. Nah, maka masalah itu sifatnya adalah menghambat tujuan. Di dunia ini pasti ada masalah. Kita pernah menemuinya pasti. Jadi Allah aja udah berjanji ya, walana beluan nakum ya, dan pasti kami akan mengujimu ya, menguji kalian ya, bisyai'in minal khaufi wal ju' ya, dengan rasa takut, dengan rasa lapar ya, takut dengan kondisi macam apapun ya. Ada takut karena nilai, takut karena tidak bisa naik kelas, takut karena tidak mendapatkan hasil terbaik, tidak berprestasi, takut tidak mendapatkan uang saku, takut macam-macam, takut membuka peluang baru dan sebagainya. Kelaparan, pernah nggak lapar sekali? Jadi yang namanya masalah itu, kalau terminologi agama itu ada yang dipandang sebagai ujian, ada yang dipandang sebagai teguran dari Allah. Nah, maka coba kita lebih adil dalam memahami konteks masalah itu seperti apa, apalagi ini mau bisnis ya. Nah, kita lihat coba. Oke, terminologi pertama adalah kita ambil dari surat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dia menciptakan kamu ya, menciptakan mati dan hidup untuk apa? Ya, dia berlaku untuk menguji kalian. Ahsanu amala, siapa yang paling lurus amalnya, paling ikhlas amalnya, paling berkualitas amalnya, ya, paling diridhoi oleh Allah amalnya. Jadi terminologi agama memandang sebuah masalah itu bisa menjadi dua. Satu, memang dia teguran dari Allah. Dua, memang dia sebagai ujian yang meningkatkan. Ya, kalau kata Khalifah Khalifah Umar nggak salah, Sayyidina Umar mengatakan masalah kita itu adalah dosa ya. Jadi dosa itu yang menghambat
urusan-urusan kita. Dosa itu yang menghambat cita-cita kita. Nah, maka kalau selama muslim itu dalam koridor yang lurus, ya, maka kalau ada hambatan-hambatan itu sebenarnya adalah ujian untuk menaikkan kualitas keimanan, ya, menaikkan kualitas intelektual, kualitas diri dan seterusnya. Tapi ada terminologi dalam agama Islam bahwa masalah itu ada yang disifati Allah sebagai ujian, ya. Dalam surat At-Taha, ya, nanti di akhir presentasi ada di sebagai quote utama dan menjadi warning bagi kita adalah di halaman terakhir dari surat ini, yaitu tentang surat At-Taha, ya. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari mengatku, ya, dari mengat Allah, ya, maka Allah akan menjadikan urusannya itu, dia akan menjadikan urusannya itu melampaui batas, atau bahasanya sekarang angel lah, ruwet kadang itu, ya. Jadi keruwetan terjadi karena kadang memang kita melupakan Allah, kita melupakan mencari sumber hakiki dari kehidupan ini, kita melupakan mengutus anarki, kita melupakan yang namanya kembali mengumpulkan energi hidup, yaitu kembali kepada Allah. Sholatnya lalai misalkan, karena berniaga sholatnya dilupa-lupakan, jamaahnya dilupa-lupakan, padahal itu longgar sekali. Karena sibuk berniaga, lupa sholat ke masjid, misalkan seperti itu, lupa pengajian, atau males sama sekali nggak pernah ngaji. Kita lupa ngurus energi seperti itu, sehingga kalau ada masalah-masalah, ada hambatan hidup, kita merasa ruwet. Ya itulah karena kita sendiri yang memilih jalur melalaikan Allah, melalaikan diri berzikir kepada Allah. Waman aradan zikri, siapa melalaikan diri dari mengingat Allah, ya. Bila ada masalah, itu adalah suatu hambatan dalam mencapai tujuan. Nah, dan masalah adalah suatu keadaan yang membuat kita ragu-ragu, bingung, cemas untuk memutuskannya. Iya, karena ada kebingungan di sana. Nah, dan masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diinginkan dan kenyataan. Iya, menghambat kita mendapatkan suatu hasil yang kita harapkan, menghambat cita-cita kita. Ya, masalah adalah tindakan penyimpangan dari norma atau aturan yang berlaku. Ya, masalah. Ini masalah bisa dia. Ya, dosa. Dosa itu ya yang membuat kita makhluk dilihat orang lain. Ya, itu dosa kan, diberi dosa itu. Kesalahan itu kan, kesalahan atau masalah-masalah itu kan misalnya kesalahan itu yang kadang makhluk ketika hal itu diketahui orang lain atau diekspos di hadapan halayak. Maka kemudian yang terakhir adalah masalah itu adalah kesulitan yang menggerakkan orang untuk memecahkannya. Ya, gitu. Maka beruntunglah yang masih ada kesadaran untuk memecahkan masalah. Baik itu hasil refleksi, ya, itu sebagai ujian, atau itu memang teguran dari Allah. Kita harus punya rasa sensitivitas, ya. Kita itu seperti apa, ukur diri kita, ya. Bagaimana hubungan kita sama Allah, ya. Punyakah kita kebiasaan yang destruktif atau buruk, kita akan tahu, ya, di posisi kita di mana. Ini Jarwanto sangat proporsional, ya, mendefinisikan masalah menjadi 5 poin, ya. Lanjut. Baik, cara mengalahkan rasa takut ini menjadi bagian dari teknik pemecahan masalah. Iya. Jadi kalau saya bacakan ini dari pesan dari Raden Mas Panji Sosrokartono, itu adalah kakaknya Kartini, termasuk yang menginspirasi Kartini, ya. Kartini kan tokoh besar Indonesia nih, termasuk perempuan yang kemudian menggerakkan gelora, ya, kemandirian, gelora untuk kemudian melawan ketidakadilan, perempuan yang kemudian menggerakkan gelora untuk memperjuangkan pendidikan perempuan juga. Jadi ini Kartini tidak bisa dilepaskan kehebatannya itu dari sosok yaitu kakaknya. Siapa itu? Sosrokartono, Raden Mas Panji Sosrokartono. Dia jurnalis internasional yang biasanya menyuplai buku, menyuplai bahan bacaan untuk Kartini. Nah, dia berpesan, ya, ini pesannya apa dalam bahasa Jawa, ya. Ustaz bacakan, ya. Mboten kenging tiang jaler ngunduri utawi nyingkiri bebaya utami saocidra dateng pangajeng-ajeng lan kepercatosipun sesami. Tidak boleh seorang laki-laki menarik atau menghindar dari bahaya, apalagi mengkhianati cita-cita, harapan, dan kepercatosipun itu adalah kepercayaan orang lain.
Ya, laki-laki itu tidak boleh menghindar dari bahaya yang mengancam dirinya atau tantangan hambatan itu ya. Jadi kalau laki-laki itu kalau sudah dihadapkan dalam persoalan, ya harapannya berjuang dulu, jangan langsung lari malah. Jadi laki-laki garda terdepan ya rumah tangga gitu ya. Maka laki-laki itu idealnya berjuang, bukan malah lari terbiasa lari. Jadi berjuang. Kadang lelah pun kadang laki-laki itu tidak menjadi soal, yang penting ada usaha dulu, ada perjuangan dulu untuk mencari hasil yang diharapkan. Ya. Juga tidak boleh laki-laki itu mengkhianati cita-cita, apalagi udah berkeluarga ya, udah kemudian punya harapan dan punya kepercayaan dari orang lain atau keluarga terdekat, anggota keluarga terdekat dari suami istri dari anak. Wah, itu udah laki-laki malu kalau sampai kemudian laki-laki kemudian lari aja meninggalkan keluarga, tidak mau berjuang bersama keluarga, meninggalkan masalah keluarga. Ya maka laki-laki diuji di sini. Ya, lawan rasa takut itu. Ya. Jadi memang perjuangan laki-laki itu memang harus ya konkret gitu ya. Ini di pendidikan kewirausahaan kita diajari untuk memecahkan masalah. Yang pertama adalah tekniknya mengalahkan rasa takut. Karena ketakutan itu hanya persepsi. Ya. Kalau mau dilihat lebih jauh, lebih detail lagi ya, diuraikan ya. Biasanya kita ternyata punya kompetensi. Kita punya jalur-jalur penyelesaiannya. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau diurai lagi, kesulitannya itu kadang satu, tapi yusronya itu, solusinya itu bentuknya adalah jamak, banyak. Nah, al-usr sama satu kesulitannya Allah Rasul Al-Quran atau firman Allah mengatakan kepada kita ya, bahwa al-usr ya, al-usr itu kesulitannya satu ya, tapi yusra itu bukan al-yusra tapi yusra jamak, berarti artinya apa? Kesulitannya satu, solusinya banyak, jalur-jalurnya banyak. Misalnya tidak bisa kuliah karena biaya, solusinya bisa banyak, dari beasiswa pemerintah, dari kerja, dari bantuan tiba-tiba rezeki dari orang lain, dari sekolah, bisa ada orang yang menjeluskan, bisa ada orang membawa untuk dapat beasiswa tertentu yang di luar jalur yang normal-normal, ada beasiswa tambahan dan seterusnya. Nah, itu namanya solusi banyak jamak. Tapi kesulitan satu, kalau diurai lagi misalnya ternyata saya takut begini karena ternyata belum melihat solusi ini toh. Nah, yang kedua adalah pelajari segala hal sehingga ketakutan itu akan berkurang. Iya, itu memang kalau udah dipelajari, dikaji lebih jauh lagi, tentu akan mengurangi ketakutan kita. Oh, ternyata ada potensi ini, tak ada potensi ini toh. Nah, dan ketakutan terkadang mengada-ada saja. Nah, ini yang penting di garis bawah. Nah, karena kita tidak selamanya kadang kemudian pada posisi terbaik. Pentingnya mengingat Allah tadi loh. Nah, zikirnya tadi itu loh, sholatnya tadi itu loh, agar tidak gelap pikiran kita. Sehingga kadang takut itu karena gelap pikiran, aduh sembuh lah. Nah, kayak gitu ada bu itu kadang timbul karena pikiran yang kemudian tidak jernih. Ya. Kemudian masukkan ke dalam rasa takut itu. Rasa takut itu coba malah dicermati, didekati ya. Ternyata hanya tampak dari luar. Nah, ternyata kalau sudah ke dalam ternyata saya kemungkinan ada peluang untuk bisa di sana. Nah, iya, belum bekerja keras ternyata saya kayaknya. Saya masih bisa berjuang lagi di sini deh kayaknya. Jadi rasa takut terhadap perjuangan itu kadang hanya nampak di luar. Karena udah didekati ternyata ada potensi kita bisa. Insya Allah kayak gitu ya. Kemudian ketakutan itu ada karena tekanan mental adanya, psikologi yang memang kadang kita tidak sempurna gitu ya. Nah, kita menautkan hati kepada Sang Khalik itu penting sekali. Kemudian persiapan yang semakin baik akan membuat rasa takut berkurang. Ya, misalnya berdua kurang lebih pendekatannya bahwa semakin banyak pengetahuan, semakin banyak prepare yang kita siapkan, mindset yang kita siapkan, ya semakin kita siap untuk memutuskan suatu hal yang kita ambil. Ya, gitu. Berikutnya adalah kemampuan berpikir kreatif ya, di antara teknik pemecahan masalah. Kreativitas ini penting karena dia adalah ilmu atau cara mengolah suatu masalah dijadikan sebuah peluang, manfaat penambahan ilmu pengetahuan, nilai tambah pengalaman serta informasi yang berguna di kemudian hari. Jadi kreativitas ini adalah mengubah mindset dulu.
Masa dirubah dulu, kemudian dari yang awalnya kayaknya beban masalah, ternyata ini dipandang sebagai suatu tantangan. Oh, ini bertumbuh deh. Oh, kayak diamanai ini deh, diamanai ini. Oh, kayaknya aduh saya berat di sini. Tapi ternyata kalau dikaji di dalam yang berpikir yang kreatif, oh ini kayaknya cara Allah untuk saya biar belajar ini. Saya biar belajar desain kalau saya diberi amanah ini. Oh, kalau saya diberi amanah ini ternyata saya ditantang untuk kemudian belajar membagi waktu. Ternyata. Wah, itu berarti dianggap sebagai suatu hal yang kemudian bermanfaat, yang menambah pengetahuan, ada nilai tambah, ada pengalaman, dan seterusnya yang membuat seseorang itu bertumbuh di kemudian hari. Yang kemudian adalah yang namanya pengetahuan adalah perkakasnya, yang digunakan untuk memecahkan masalah. Tapi kreativitas adalah cara untuk mengelola, ya, cara untuk apa? Mengelola ilmu pengetahuan itu. Nah, betapa pentingnya kreativitas dalam teknik penyelesaian masalah. Kalau pengetahuan itu perkakasnya, kalau kreativitas cara menggunakannya. Percuma pengetahuannya itu baik, tapi kita tidak lihai dalam kemudian menggunakan pengetahuan itu. Makanya perlu dilatih saya. Ya, siapa itu yang mikirnya tangguh? Yang mikirnya apa? Tangguh, yang berani tadi. Nah, yang berani. Kalau Raden Mas Susokartono itu mengatakan hidup itu ya kedah nyobi perabotanipun yang kakung, yaitu baris. Baris itu adalah jujur, ya, mantap, wani, ya, mantap, yakin, dan wani, berani. Jadi semoga dari sekalian ketika dipahami pentingnya kreativitas dalam teknik penyelesaian masalah, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika Anda bekerja atau berwirausaha. Baik, jadi masalah itu ada yang bersifat terkendali. Bersifat apa? Terkendali. Jadi kalau dipahami ya, jadi ini katakan sampai pada jenis-jenis masalah ya. Masalah ada yang bersifat terkendali. Jadi kita perlu membagi-bagi, meruangkan ya, mengklasifikasikan masalah tadi supaya terkendali. Perlu kita ketahui itu. Ya, masalah yang terkendali itu apa sih? Masalah yang timbul karena suatu hal akibat ya kesalahan faktor manusia ya. Kemudian kerusakan alat atau kejadian di luar kendali sistem, tapi masih dapat dikendalikan dalam koridor. Iya, ini terkendali sifatnya ya. Contoh mobil mogok, ada kekeliruan barang karena kehabisan bahan bakar, kan bisa dikendalikan. Lalu kita mencari bahan bakar, cari solusi. Kalau jauh ya pinjam motor yang di dekat situ dengan pendekatan komunikasi yang baik. Iya, dan ada lagi contohnya misalkan alamat mengalami penyimpangan akurasi akibat pergeseran posisi saat gempa terjadi. Alat mengalami penyimpangan akurasi dengan suatu printing suatu sablon atau apa, atau kemudian mencetak ya, mencetak kemudian apa misalkan mencetak besi, mencetak menyablon gelas dan sebagainya. Jadi posisi-posisi akurasi alat yang sifatnya presisi itu kadang bisa goyah karena gempa bumi atau apa, itu harus dibenarkan ya. Jadi sifatnya oh tadi habis gempa, cek-cek dulu alat atau apa yang sifatnya mungkin geser ya, gitu kan. Yang berikutnya adalah contohnya adalah terhambatnya pengiriman bahan baku yang disebabkan oleh produsen bahan baku atau pihak lain. Ini kolega, misalkan kolega kita ada keterlambatan, kan masih bisa, nah, tidak terlalu, masih bisa dikendalikan, bukan tanpa kendali, tinggal diperbaiki nanti, sampaikan apa, sampaikan kepada kolega kita ya, kepada kolega kita bahwa besok harapannya adalah diperbaiki waktu dan ketepatan pengirimannya bisa diperbaiki, tinggal dihubungi kolega kita. Berikutnya adalah masalah itu adalah yang kedua adalah masalah kategori masalah kritis. Apa itu masalah kritis? Masalah yang harus segera diselesaikan. Nah, ini bisa membedakan ini sesegera mungkin sifatnya. Karena apa? Karena akan mempengaruhi kelancaran dari kegiatan lainnya, berdampak ke hal-hal lain. Contoh, macetnya mesin produksi dikarenakan listrik padam sehingga kegiatan lain tertunda. Wah iya, harus cari genset segera ini.
kalau ngeprintnya distribusi tertunda, nanti yang lain juga tertunda. Pengiriman yang harusnya ke sana, keburu ini, keburu itu, nah, maka harus segera di ini, eksekusi. Karena ada misalnya penungguan ya, paket dikejar klien dan sebagainya. Maka berikutnya adalah penjualan turun atau piutang tak tertagih yang mengakibatkan perusahaan sedang dalam arus cash atau cash flow ya, aliran pemutar aliran uang kayak gitu ya, sehingga tidak bisa membayar seluruh karyawan. Nah, ini kritis ya, kalau terkait dengan hal tertentu yang kritis, yang namanya karyawan misalkan itu kan penggajian bisa di demo itu perusahaan. Nah, jadi harus tahu mana yang kritis, mana yang terkendali. Yang dampaknya itu akan harus segera dieksekusi. Berikut adalah contoh masalah yang bersifat tidak terkendali. Ini contoh yang tidak terkendali. Apa? Masalah yang sifatnya tiba-tiba. Ya, misalkan nih, tidak bisa mengendalikan faktor penyebabnya kita itu. Yang bisa dilakukan adalah antisipasi dan proaktif ya, untuk meminimalkan dampak dari perubahan yang terjadi itu. Jadi menyesuaikan diri karena itu tidak bisa melakukannya atau mengendalikan faktor penyebab utamanya. Misalkan nih suatu kelontong yang sudah lama berdiri tiba-tiba dibangun dari sana perusahaan retail besar di dekat. Tentu perusahaan tersebut ya di luar kendali si milik toko ya, kalau udah bisa beli, menguasai kemudian komunikasi politik dengan pejabat setempat ya. Kalau kecil nggak bisa berbuat banyak ya. Sehingga si milik kelontong ya ya hanya bisa berusaha untuk mempertahankan atau mengantisipasi dan memperbaiki, bisa bertahan atau enggak gitu. Jadi atau berinovasi agar bisa tetap survive dan bertahan, nah itu tinggal. Atau lagi apa ya, ini saya terus gambar di sini, saya ambil Gojek sama tukang ojek biasa toko beca ya. Ini tiba-tiba ada Gojek aplikasi anak bangsa juga, kemudian besar juga, perizinan memenuhi semuanya dan bisa mendominasi pasar transportasi roda 2 ya di sekitar kita. Itu Gojek, Grab dan sebagainya itu ya. Yang manual gimana Pak? Ya tidak bisa mengelak apa mungkin untuk mendemo Gojek agar tidak ada di Indonesia, ya tidak mungkin. Nah, maka kemudian yang bisa dilakukan adalah usaha-usaha. Kadang kalau usaha di stasiun itu sampai luar biasa usahanya, masuk ke dalam stasiun menawari harga dan sebagainya, ya itu diantaranya bertahan atau kemudian memperbaiki ya. Jadi misalkan nih sebuah produk juga telekomunikasi yang sudah lama berkembang besar misalkan ya, tiba-tiba muncul perkembangan teknologi lagi yang kemudian lebih tinggi lagi yang lupa diantisipasi ya. Jadi kadang ya juga bisa berdampak kepada perusahaan itu. Contoh dulu Nokia Jaya misalkan, tiba-tiba ada perkembangan teknologi dari jaringan, dari sistem perangkat ya, kalah jauh sama Samsung sekarang ya kan. Dan tidak diantisipasi besar akan ada sebuah transformasi, akan ada sebuah usaha baru yang menjadi pesaing atau kompetitor yang sangat besar dan sangat berinovasi juga. Jadi penting ini masih bersifat tidak terkendali atau ada sifatnya itu misalkan ya tidak bisa ya terduga-duga ya. Berikut adalah mengidentifikasi masalah dan faktor penyebabnya. Ya perlu ini identifikasi masalah dan faktor penyebabnya. Pertama adalah pelajari lebih dahulu apakah jenis masalah itu bersifat kritis, terkendali atau tidak terkendali. Kalau sudah diketahui ini kritis atau terkendali atau tidak terkendali, bahkan berikutnya adalah pelajari apa dampak dari masalah tersebut. Skalanya besar atau kecil, biasa atau luar biasa. Ini mulai atur ya, mulai buat alur dari dampaknya itu. Jadi kalau ini produksinya begini, dampaknya kemana aja ya ini. Atau ini produksi nggak segera diatasi, mati listrik hari ini pesan banyak nggak ya, atau pelanggan baru ini, jajan pelanggan baru padahal partai besar, kalau ini kecewa nanti partai besar ini nggak pesan lagi deh. Nah, jadi oh ini tergolong kritis, tapi ini harus segera diperbaiki ini.
produksi harus sampai di batas waktu yang ditentukan. Jangan sampai ini pelanggan baru besar pasarnya, ada pesanan berapa ribu eksemplar, nanti kalau kecewa parah ini. Nah, harus eksekusi misalnya kayak gitu. Kemudian telusuri masalah dari awal sampai akhir hingga faktor-faktor penyebabnya. Ya, iya memang. Tahu hulu sampai hilirnya. Apa ini? Oh, butuh tintanya, pada tintanya apa, miring atau apa, atau teknisnya gimana, teknisinya oh ini begini, kadang perlu servis kemarin misalkan. Jadi oh ini karena faktor sumber daya manusianya, tidak perhatian pada alat, tidak mengecek berapa minggu, berapa pekan kayak gitu. Jadi uraikan satu persatu faktor penyebabnya. Dari uraikan mulai menghubungkan keterkaitan dari masing-masing faktor agar benar-benar tidak terulang lagi. Jadi sekaligus memberi solusi tapi juga agar masalah itu tidak timbul lagi di kemudian hari dengan cepat. Jadi sekaligus dianalisis, oh sebabnya sampai ini. Jadi ingatkan, oh tolong dijaga ya mesin printingnya ya. Jadi kebakaran diingatkan untuk mengecek selalu berapa hari sekali atau berapa bulan sekali. Jangan memperhatikan sekali tentang bagaimana maintenance alat ini ya gitu ya. Kemudian temukan faktor-faktor penyebab. Harus lengkap ya tadi ya. Faktor-faktor penyebabnya itu harapannya ya utuh harapannya. Jadi bisa diselesaikan tanpa ada dampak lagi selanjutnya atau minim dampaknya. Kayak gitu. Kalau masalah tunggal ya, ini kalau misalkan pemecahan masalah tunggal tadi kan sudah kita lihat tentang mengidentifikasi masalahnya berdasarkan faktor penyebabnya. Nah, sekarang cara pemecahan masalah tunggal. Nah, kalau masalah tunggal ya, mengidentifikasi masalah itu apakah dianggap sebagai masalah bukan masalah dulu. Jajan bukan masalah. Nah, kalau ada masalah tunggal nih, human error sederhana. Ini masalah atau bukan? Bedakan dulu ini masalah atau bukan. Kemudian ketika faktor penyebab, analisis dampak masalah tunggal tersebut terhadap sistem dan prosedur kerja, proses manajemen, kualitas produk, harga, aspek keuangan, sarana prasarana, mesin, peralatan, dan dampak terhadap pihak luar dan tidak kayak gitu ya. Eksekusi perbaikannya kemudian ya, maka amati dampak lain dan lakukan perbaikan lagi. Ada dampak lagi tidak? Kalau nggak ada, ya sudah. Kayak gitu. Buatlah perencanaan atau catatan penting. Ya. Data atau hasil analisis pemesanan masalah tersebut dijadikan sebagai dokumen. Oh jadi kalau kayak gini, gini solusinya. Kadang perlu dalam dunia usaha itu karena perlu diarsipkan dalam catatan murni atau kemudian dalam ingatan ya. Jadi oh ada masalah ini, solusinya ini. Harapannya kalau ada tulisan kan kalau beda karyawan itu nanti ada buku penyelesaian itu bisa dibaca oleh karyawan-karyawan yang baru kayak gitu. Nah, itu. Berikutnya adalah kalau masalah itu masalah yang simultan tunggal atau beruntun. Nah, masalah ini analisis dampak dan identifikasi yang lebih panjang. Karena apa harus lebih teliti, lebih detail dan dilakukan secara berurutan, beruntun, sehingga masalah yang bisa diselesaikan dengan tuntas, diawasi secara seksama. Contohnya nih, masalah dalam pengiriman barang yang terlambat. Dampaknya di mana dampaknya? Ya terhadap pelanggan ya. Karena kecewa berat pelanggannya kalau sampai melebihi batas dan bahkan ada keeroran tidak dikembalikan uangnya, bahaya sekali. Keterlambatan panggilan tagihan, tidak puas konsumen dan sebagainya. Apalagi sekarang dunia media kan luar biasa dahsyat ya, nanti kalau ketidakpuasan itu diekspos di sosial media, orang reputasi usahanya bisa hancur, ditutup. Kayak kemarin terjadi di Malioboro ya itu ya, yang nutup pelanggan. Nah, beli lele 40.000, wah itu langsung dia influencer kemudian ya Instagram memposting kalau kesannya di Malioboro Lele, oh viral di Indonesia Raya kemarin. Nah, itu ini dampaknya pelanggan itu pekerja sendiri ya, kemudian hingga sampai kemudian diperingatkan oleh Pemkot Kota Jogja dan seterusnya itu. Hati-hati ini, beruntunnya itu luar biasa. Nah sekarang masalah kompleks itu yang ya kompleks kayak gitu ya, harus diidentifikasi faktor penyebabnya lebih kompleks lagi. Ini kompleks barang-barang misalnya kompleks kayak gitu. Kalau ada kompleks gimana ya, harus identifikasi, harus menyeluruh, diusahakan menyeluruh ya, karena faktor penyebabnya juga lebih kompleks. Udah analisa dampaknya lebih banyak dan kompleks juga, dampaknya kemana saja kira-kira.
Boleh kalau perusahaan besar ya, perusahaan besar itu dampaknya luar biasa itu. Luar biasa itu sampai banjir, sampai kemudian polusi udara, luar biasa. Perusahaan sangat besar atau perusahaan batu bara besar, wah itu harus diperkirakan besar benar itu. Kalau terjadi di situ harus ada kemudian pemikiran untuk mengurangi emisi, perluasan lahan untuk kelapa sawit itu gimana baiknya kayak gitu loh. Ada alternatif kesadaran di sana, kemudian adalah langkah pengidentifikasian lebih teliti, dipelajari dengan baik dan sesama. Iya, karena dampaknya besar. Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat ya, manajemen tingkat direksi atau manajer. Ya, jadi ini penting. Kenapa? Ini hajat orang banyak dalam komplek itu. Contoh pengambilan keputusan kapan berangkat, kapan tatap muka bersama ini komplek, siapa-siapa terlibat ini. Dampaknya kemana-mana, ke orang tua, ke wali santri, ke lingkungan pondok ya, maka ini yang bahas perlu banyak orang, terutama adalah pimpinan direksi dan sebagainya ya. Jadi kemudian adalah lebih fokus dari masalah simultan tunggal, ini lebih fokus karena nanti teknisnya dampaknya kemana-mana, kompleks ya, pengambilan keputusan misalkan kayak gitu, lebih lama waktunya ya, memang ada rapat sekali, rapat dua kali kadang ya, lebih luas dampaknya ya jelas. Nah ini terlibat orang tua, pengiriman nanti santri ke Jawa, ke luar pulau, transportasinya, persyaratan vaksinnya dan sebagainya kan. Nah, ini harus pengambilan keputusan harus tepat, pengambilan keputusan itu. Jangan sampai menyarankan suatu hal yang susah untuk didapatkan oleh santri yang mau ke Jogja misalkan, kayak gitu. Ini adalah lebih besar biayanya. Ini terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Iya, kalau salah langkah ya ini dampaknya besar. Tiba-tiba dikembalikan lagi mau ke dari Kalimantan ke Mualimin, ada kesalahan prosedur, masuk kembali lagi, kosnya tinggi sekali ya gitu. Yang jelas lebih besar resiko juga. Maka yang namanya masalah kompleks harus lebih teliti, lebih berhati-hati, melibatkan banyak pimpinan ya gitu. Karena pengambilan kebijakan ini kebijakan yang besar ya, hajat orang banyak kayak gitu, dampaknya. Ya ini kunci sukses sederhana ya, ini kunci sukses pemecahan masalah. Semoga bersikap tenang, positif pada Allah, berpikir detail ya. Ya, dampaknya harus digambarkan secara luas, dampaknya kemana saja kira-kira, melakukan uji dan riset di lapangan jika diperlukan, berpikir kreatif tadi ya, orientasi inovasi, gerak-gerak yang gimana yang bagus untuk langkah-langkah kita, memperluas informasi, jelasnya meluaskan wadah biar kesiapan pengetahuan itu membuat kita untuk lebih kokoh, tidak dan tergantung dengan rasa takut kayak gitu kan. Mengusahakan bertanya pada orang yang berpengalaman lebih, tidak usah terlalu malu. Dalam bisnis itu memang kadang kita berguru pada siapapun, butuh info ini, butuh info itu kan. Iya, mencari dan merekrut orang-orang yang berkompeten ini penting, human ya, sumber daya manusia ini yang penting ini, terutama kalau muslim dia harus bisa sholat ya, mitra usaha itu mitra yang kemudian soleh kalau kerja di perusahaan kita atau usaha kita, ini berdampak besar ini di atas kerja, di perjuangan menjadi guru, untuk menjadi going ya, corporation luar biasa itu, pasti yang berkualitas, yang punya etos kerja seorang muslim. Hindari rasa malu bila terjadi masalah, karena itu merupakan hal yang wajar. Ada masalah ya, tetap kunci adalah jalani, hadapi ya, tidak malu berlebih, kecuali masalahnya adalah masalah dosa. Nah, kalau masalah hambatan, tantangan ya perjuangkan. Kalau masalah seperti dosa adalah kita perlu malu. Di konteksnya adalah dosa besar misalnya, malu yang besar-besar ini. Jadi kalau berikutnya adalah percaya diri, yakin bahwa diri kita insya Allah mampu untuk hal di depan kita yang perlu kita hadapi. Terakhir, quotes kita yang saya bilang tadi dalam surat Toha ayat 124, wa man arada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku atau mengingatku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit ya, ma'isyatan dhanka, yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat, nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta, bahkan sekali.
Jadi pentingnya kita berjuang untuk mengingat Allah dalam kondisi apapun, sholat dijaga, seneng jamaah gitu biasanya. Soalnya syafar gitu ya. Kalau normal-normal ya jamaah itu penting sekali. Memang itu energi, ngaji, ilmu agama, agar kita selalu ingat dalam keadaan ingat kepada Allah dalam di siang hari kita, di keruwetan urusan kita, dalam belajar bisnis kita. Itu kalau ada usaha untuk mengingat Allah, itu semoga akan dimudahkan Allah. Masalah-masalah insya Allah dalam kendalinya Allah, kayak gitu kan. Nah, demikian yang dapat Ustaz sampaikan pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya, adik sekalian bertumbuh menjadi pribadi yang indah. Semoga ya, dan saling mendoakan semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya. Hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.